Luar biasa, Shalom. Apa kabarnya sore ini? Luar biasa, kita perlu bersyukur ibu-ibu karena kita masih ada sampai sore ini. Karena tidak semua orang bisa merayakan Natal, tidak semua orang diberi izin hidup sampai hari ini. Tapi kita sampai hari ini ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kita merayakan Natal sore hari ini, kita bersyukur karena Kristus Yesus datang ke dalam dunia membawa pengharapan. Dan harapan di dalam Kristus itu harapan yang pasti. Ya, kalau kita berharap pada manusia itu saudara pasti mengecewakan, benar enggak? Berharap kepada manusia, menaruh harapan kepada manusia, itu pasti mengecewakan. Siapapun, suami bisa mengecewakan. Iya Pak ya? Kok kompak ngomong iyanya? Ya, semua pada mengecewakan di suaminya ya. Ya, suami itu pasti bisa mengecewakan. Orang tua bisa mengecewakan, anak bisa mengecewakan. Tapi harapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Kenapa Tuhan Yesus datang membawa harapan saudara? Karena hidup tanpa harapan itu berat. Saya pernah ketemu satu orang saudara, dia seorang pemain basket, tetapi dia divonis kena kanker. Lalu dia ngobrol sama saya, dia bilang gini, saya tanya sama dia, kok bisa ya kamu kan olahragawan, ya olahragawan makannya sehat, ya tubuhnya sehat, tiba-tiba divonis dia kena kanker. Lalu saya bertanya sama dia, kenapa bisa? Dia bilang, dan dia anak Tuhan. Dia bilang, saya juga bertanya Bu, ya hidup ini sehebat apapun kita menjaganya, sehebat apapun kita memproteksinya, tetap ingat saudara, seringkali hidup tidak berjalan sesuai dengan yang kita mau. Benar nggak? Kurang apa olahragawan, makannya dijaga, nggak makan minyak-minyak, kena kanker. Lalu dia bilang, saya hanya berharap sama Tuhan Bu dan saya berdoa. Lalu karena dia kena kanker, dia harus masuk rehabilitasi anak-anak kanker. Dan ketika di sana ternyata banyak anak-anak kecil yang SD itu sudah divonis kena kanker. Jadi di sana itu justru dia mulai melayani anak-anak ini saudara. Karena anak-anak ini kan ya mereka juga nggak tahu, bayangkan masih kecil tapi sudah kena kanker. Dia bilang di sana akhirnya Bu, saya itu dipercayakan Tuhan pelayanan. Saya melayani anak-anak yang kena kanker. Saya bertanya sama Tuhan dan Tuhan itu ngomong begini, ya kalau kamu nggak kena kanker, kamu nggak bisa melayani mereka. Dan mereka nggak akan percaya apa yang kamu ngomong. Tapi kalau kamu juga kena dan kamu tetap berharap kepadaku, kepada Tuhan, dan kamu menunjukkan hidup dalam pengharapan, maka mereka akan percaya. Ya benar juga sih saudara, kalau orang kena kanker lalu kita datang ngomong, kamu tetap kuat, berharap sama Tuhan, dia akan dalam hati gini, pret, lu kan gak kena. Gampang aja lu ngomong begitu. Tapi kita ini kena. Lalu dia bilang begini saudara, tapi Bu yang saya perhatikan itu ya, kenapa kita ini harus punya pengharapan? Itu anak-anak, selama dia itu masih semangat dan masih punya pengharapan, masih berharap sama Tuhan, itu mereka survive. Mereka berjuang, mereka sehat. Ya, semakin hari perkembangannya itu semakin bagus. Tapi kalau saya lihat anak-anak yang sudah tidak punya pengharapan dan mereka berhenti berharap, itu langsung Bu, drop, nggak lama mati. Dia bilang ya rata-rata mereka yang anak-anak Tuhan, mereka punya pengharapan. Mereka berdoa dalam nama Yesus.
Ya, mereka berharap kepada Tuhan, baca Alkitab, itu saya melihat perkembangannya bagus. Tapi ketika orang-orang yang tidak punya pengharapan, ya, mereka cepat sekali mati. Kenapa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia membawa harapan, pengharapan di dalam Kristus itu pasti, saudara. Dan karena Tuhan tahu, saudara, orang itu kalau sudah hidup tanpa pengharapan, maka dia seperti orang yang kalah sebelum berperang. Banyak orang Kristen kalah sebelum berperang. Karena dia sudah apatis, dia udah gak peduli, dia udah masa bodoh, ngapain, sudahlah. Mau suamiku bertobat, mau kagak, urusannya lah, gue gak peduli. Mau anak saya seperti apa, biarin aja lah, toh hidup juga sudah begini, ancur-ancur sekalian. Ada begitu banyak orang Kristen di luar sana yang mereka itu hidup sudah tidak punya pengharapan. Bukan di dunia ini, saudara, di sekelilingmu saya mendapati begitu banyak orang yang sudah hidup tanpa pengharapan. Dan Yesus datang ke dalam dunia, dia datang membawa pengharapan yang dunia nggak bisa beri. Kita nggak bisa mengharapkan apapun dari dunia ini. Sebab harapan dari dunia ini semuanya tidak pasti. Apa yang kita mau taruh harapan? Kepada uang, kepada harta. Kita bisa melihat kasihan saudara-saudara kita yang dalam waktu sekejap kena bencana, banjir bandang datang, sampai serumah-rumahnya itu. Makanya kemarin saya melihat video tentang penyelamatan diri ketika mengalami bencana alam. Hari-hari ini BMKG terus memberi sosialisasi kepada masyarakat untuk mereka bisa mengerti bagaimana menyelamatkan diri ketika terjadi bencana. Saya sama suami lihat, saya bilang ini loh saya videonya. Pertama dia bilang begini, selamatkan barang-barang berharga, taruh di koper seperti surat-surat berharga, ijazah, akte dan lain sebagainya, taruh di satu koper. Di koper itu juga harus ada baju hangat, ada makanan sedikit. Jadi kalau terjadi apa-apa, segera lari dulu bawa koper itu. Saya bilang sama suami, waktu kita lihat itu video air banjir bandang datang, ada yang bisa lari bawa koper? Makanya saudara ya, kalau kita melihat itu saudara ya, saya bilang sama suami saya, aduh kayaknya kita mau nonton video ini kayaknya udah deh, gak usah ditonton deh. Sekarang ini berharap sama Tuhan saja deh. Itu bagaimana mungkin lari? Tiba-tiba air datang dari atas, rumah-rumahnya, setanah-tanahnya itu semua terbawa semua. Nggak ada kesempatan buat lari. Apalagi bawa surat berharga. Nggak ada kesempatan. Ketika sesuatu datang, makanya saya bilang tidak ada yang bisa kita taruh pengharapan kita kepada sesuatu yang di dunia ini. Karena dunia ini tidak kekal, tidak abadi. Mau harta, mau rumah, mau apapun. Jangan pernah taruh pengharapanmu kepada sesuatu yang tidak pasti. Kata firman Tuhan. Kalau kita lihat saudara, makanya saya itu sekarang juga orang bilang, Bu, kalau bikin pagar rumah itu yang besar supaya aman, tidak ada pencuri, nggak ada maling datang. Saya bilang itu di Jakarta kasus-kasus pembunuhan, perampokan. Itu rumah-rumah yang pagarnya itu sudah tinggi, ada satpamnya 6. Iya. Ya, itu kasusnya yang Pak Dodi dulu di Jakarta yang mati di perumahan mewah. Itu masuk pagar udah ada security. 2 pos security dilewati. Sampai di rumah ada satpam. Sama satpam-satpamnya diikat di dalam kamar mandi. Apa yang bisa kita taruh pengharapan kita di dunia ini, saudara? Tidak ada satupun yang bisa menjamin apapun kecuali kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Makanya dia datang membawa pengharapan. Karena Tuhan tahu betapa menyedihkan sekali kalau orang hidup tanpa pengharapan. Atau menaruh pengharapan yang salah pada tempatnya.
Berapa banyak orang stres ketika berharap pada harta, pada kekayaan, pada saham, pada uang. Ketika semuanya hilang, ya bisa gila juga. Ada ibu-ibu datang sama saya, Bu Debbie, saya sedih Bu, kenapa uang saya hilang Bu, berapa? 2,5 miliar, di mana? Di saham. Memang dari awal ibu taruh 2,5 M? Enggak Bu, saya dulu taruh dari awal itu 100 juta. Terus naik. Saya tambah lagi Bu, 200 juta. Sampai terakhir katanya sudah 2,5 M uangnya. Terus waktu saya mau ambil dia bilang rugi. Terus saya stres Bu, hilang uang 2,5 M. Ibu jangan bilang hilang 2,5 M. Hilangnya cuma 200 juta loh. Enggak Bu, 2,5 M. Ibu taruhnya berapa? 200 juta, hilang berapa? 2,5 M. Gila kau, gila nanti gila. Lama-lama gila beneran. Tapi terakhir sudah jadi 2,5 M. Nggak usah kau bilang 2,5 M Bu, otakmu meledak nanti. Ingatlah kau taruh waktu itu uang berapa? 200 juta, ya udah 200 juta, lebih gampang melupakan. Amin. Kenapa ibu taruh uang di situ? Ya karena saya berharap. Ada harapan. Supaya dapat uang banyak. Ternyata malah hilang. Yang hilang berapa? 2,5 M. Gila enggak? Gila. Kalau ingat 2,5 M, gila saudara. Bu, tolong disetting ulang otaknya ibu. Disetting ulang ya. Bilang sama otakmu dan hatimu, yang hilang uangmu bukan 2,5 M, 200 juta. Karena kalau ibu taruh terus di otak 2,5 M, 2,5 M, saya takut besok ibu lari-lari di jalan. Berat mikirin 2,5 M Bu, mending mikir 200 juta aja. Ini harapan palsu. Kalau orang sekarang bilang PH, apa itu PHP? Pemberi harapan. Dan banyak orang mau percaya sama harapan palsu. Mari kita taruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Hidup ini tidak usah terlalu neko-neko. Berharapnya itu juga nggak usah yang alay lebay. Amin. Mari kita menguasai diri menurut ukuran iman. Supaya kita taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Itu pengharapan yang benar dan kita tidak akan pernah dikecewakan. Manusia hidup tanpa pengharapan stres saudara. Coba kita baca dulu satu ayat firman Tuhan. Ya, Roma pasal yang ke-5 ayat 1 dan ayat yang kedua. Roma 5 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata demikian saudara. Baca 1, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Amin saudara. Di ayat ini berkata bahwa sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, percaya kepada Kristus, kita dibenarkan. Ya, kita ini ketika diperdamaikan dengan Kristus, kita dibenarkan oleh Kristus, Dia lahir membawa pengharapan dan damai sejahtera. Waktu kita dibenarkan karena iman, dikatakan kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Makanya saya bilang selalu gini, orang kalau sudah diperdamaikan dengan Tuhan, menerima Kristus di dalam hidupnya, lahir sebagai juru selamat, dia pasti hidupnya damai. Amin. Kalau orang itu saudara sudah berdamai dengan Tuhan, hubungannya dengan Tuhan baik, maka dia pasti hidupnya damai. Tapi kalau ibu-ibu tiap hari marah-marah di rumah, itu pasti hubungannya dengan Tuhan rusak.
Nggak usah angkat tangan. Saya bisa lihat wajah-wajahnya dari sini nih. Yang tiap hari di rumah marah. Coba perhatikan. Kalau kau jauh dari Tuhan, hidupmu dengan Tuhan, hubunganmu dengan Tuhan rusak. Pasti kau nggak ada damai sejahtera. Dan hubunganmu dengan sesama juga pasti rusak. Sama anak bertengkar, sama suami bertengkar. Ada yang begitu di sini? Nggak usah angkat tangan. Saya baptis ulang, saya rendam 15 menit. Buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Jangan engkau berkata sudah menerima Kristus sebagai Tuhan, sudah diperdamaikan dengan Tuhan, tapi di rumah hidupnya tidak membawa damai. Orang yang selalu berharap kepada Tuhan itu hidupnya damai, saudara. Justru kalau suaminya lagi galau, lagi bete, ibu-ibu kau datang membawa damai. Berkata sama suamimu, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Kita punya Tuhan. Ayo kita berharap kepada Tuhan. Saya ini dulu mendampingi suami saya. Kami menikah itu mulai dari susah, sah. Tinggal di rumah RSSSSSSSS. Rumah sangat-sangat sempit, susah selonjor. Iya betul, jangan tertawa, ini benar. Ya, ruang tamunya kecil, cuma 1 kursi, kamarnya 1, tidur berlima. Sempit. Kadang-kadang ada duit. Dulu kami memulai mencoba usaha percetakan, suami saya kita bikin renungan-renungan Kristen. Distributornya semua pendeta di daerah-daerah. Pendeta ini juga dapat uangnya dengan iman. Jadi mereka itu suka bayar nggak tepat waktu. Kalau dia kurang iman, ya kurang setoran. Jadi kadang ada pendeta yang sudah nggak bayar 6 bulan. Padahal kami ini harus produksi tiap bulan, saudara. Ya, kalau saya telepon pendetanya, nada tunggunya begini. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Dalam hati saya bilang sama suami, enggak usah kau tagih. Dia mau bilang, Allah aja mengerti. Masa kau tidak mengerti? Udah kita lewati itu. Nanti di SMS, Pak, tolong Pak, sudah tanggal jatuh tempo. Sabar Bu, saya ini lagi misi penginjilan di desa. Allah mengerti. Ya udah. Lah itu kalau 1 distributor, 2 distributor, 3 distributor, mandek dek. Gak bisa bayar kita. Kalau gak bisa bayar, toko kertas gak bisa kasih kertas, kita gak bisa nyetak. Itu sering terjadi, saudara. Saya lihat suami saya ini udah lesu duduk. Memang kita nggak ada modal. Pakai iman waktu itu usaha. Ya, bahkan dulu saya hamil besar tuh anak pertama, saya nyusun buku sampai jam 1 malam. Saya susun sendiri tuh, saudara. Renungan dijegloki sendiri, lalu bawa di tempat pemotongan, baru didistributorkan ke toko-toko buku rohani. Saking memang dengan iman semuanya. Kadang suami saya sudah duduk, saya tahu dia ini nggak ada duit. Saya bilang, kenapa saya? Besok jatuh tempo toko kertas, kita nggak bisa nyetak, ini belum ada distributor yang bayar. Saya bilang, berdoa ya. Tuhan itu pasti bisa buka jalan. Ya, mungkin imanmu nyampe, tapi aku enggak. Kata suami saya berusaha menguatkan dia, mengajar dia untuk berharap yuk sama Tuhan. Nanti dia pergi, saudara, saya yang deg-degan. Tapi di depan dia saya harus terlihat kuat. Karena kita ini wanita adalah penolong. Diam-diam laki itu makhluk yang lemah. Jadi mereka butuh penolong. Pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan kita. Kita menghabiskan hidup yang paling 70 tahun kata Alkitab. Kalau kuat 80 tahun. Betapa sayangnya kalau kita hidup cuma berapa puluh tahun. Dan kita nggak ngerti pengharapan apa yang Tuhan janjikan.
buat kita untuk percaya sama Dia. Tuhan menyediakan kasih karunia demi kasih karunia. Dan Dia mau kita hidup di dalamnya. Dia mau kita menggenapi setiap pengharapan yang Dia beri. Jangan sebut engkau Kristen kalau engkau tidak mengerti pengharapanmu di dalam Tuhan. Saya suka gregetan lihat orang Kristen. Saya ini bukan dari Kristen. Tapi saya harapan yang Dia beri. Jangan sebut engkau Kristen kalau engkau tidak mengerti pengharapanmu di dalam Tuhan. Tapi banyak orang Kristen saya suka gregetan lihat orang Kristen. Karena orang Kristen ini bukan dari Kristen. Kepahitan, kecewa, tapi saya harapan yang Dia beri. Jangan sebut saya bisa Kristen kalau tidak mengerti pengharapan selesai. Pahit sama ipar, pahit sama menantu. Alkitab bilang peperanganmu itu bukan melawan darah dan daging, tapi melawan setan, roh-roh jahat. Musuhmu bukan iparmu, tapi iblis yang sedang berusaha membuat kau ini bermusuhan. Mari kita belajar hari-hari ini untuk menaruh pengharapan kita dalam Kristus. Karena itu saudara, pastikan hati kita bersih. Amin. Pastikan tidak ada kepahitan supaya Kristus bisa lahir dalam hati kita. Supaya Kristus bisa bertata. Supaya Dia bisa menerangi hatimu dan membuat engkau mengerti pengharapan apa yang ada di dalam Dia. Selama kita hidup kita mau bilang, Tuhan, kami mau mengalami pengharapan di dalam Engkau. Saya undang para imam musik untuk maju ke depan. Mari jangan sia-siakan Natal ini saudara. Kita tidak pernah tahu, mungkin ini Natal terakhir kita. Tapi mari kita berusaha memberi hidup yang terbaik. Memberi hati yang terbaik supaya Tuhan menjadikan mata hati kita terang. Dan kita bisa melihat pengharapan itu. Karena sia-sia kalau tiap tahun kita rayain Natal, tapi kita gak pernah bisa mengerti dan tahu pengharapan apa yang ada di dalam Kristus. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita mau sungguh-sungguh percaya dan berharap. Kita nyanyi waktu kecil kita merindukan Natal. Mari kita bangkit berdiri bersama. Percaya saudara, seringkali kita mengharapkan sesuatu yang di luar yang Tuhan berikan. Namun kita lupa bahwa Yesus datang sebagai hadiah terindah dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Biar musik saja, mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan. Tuhan mau engkau mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilannya. Dia bahkan rela mati menyerahkan nyawanya bagi saudara dan saya. Jika nyawanya saja Dia berikan, apalagi hanya pertolongan yang kau butuhkan hari ini. Jangan pernah berhenti untuk berharap. Sebab pengharapan yang pasti hanya ada di dalam Kristus. Dia tahu betapa menderitanya kita jika kita hidup tanpa pengharapan. Orang-orang yang kalah adalah orang-orang yang hidup tanpa pengharapan. Sebab mereka sudah kalah sebelum mereka berperang. Amin. Angkat imanmu hari ini saudara. Dan bilang, Tuhan ajar kami menaruh pengharapan kami di dalam Engkau. Bermegah dalam pengharapan kami untuk melihat kemuliaan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan curahkan kemuliaan-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu. Apapun persoalan kami hari ini, kami tahu di dalam Kristus ada pengharapan yang pasti. Kami tahu ada kesembuhan di dalam Kristus. Ada penghiburan di dalam Kristus. Ada pemulihan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di penghujung tahun ini ada pengharapan yang baru Tuhan berikan. Sehingga kami memasuki tahun yang baru dengan harapan yang baru. Kami mau buang semua hal Tuhan yang membuat hati kami gelap dan tidak bisa melihat terang Tuhan itu. Segala kepahitan, segala kebencian, kekecewaan, kekhawatiran, ketakutan. Tuhan kami buang semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus.
kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Buka hati dan tanganmu Bapak Ibu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan memenuhi hati dan hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin.